minimal mereka akan mendapatkan jumlah suara setidak-tidaknya mencapai 4% dari total suara pemilu. Kawan asa sekalian, hari ini kita akan membahas berkaitan soal fenomena artis maju caleg. Ini adalah sebuah fenomena yang sebenarnya selalu atau sering saja terjadi setiap kali pemilu. Bahkan saya biasa kemudian menyebut, apakah ini partai yang berebut artis atau artis yang kemudian berebut partai? Kita tentu tidak akan mendapatkan jawaban itu seperti pernyataan yang mana duluan, ayam atau telur. Yang pasti adalah setiap pemilu itu kemudian terjadi, fenomena ini muncul, artis itu kemudian menjadi caleg, dengan sendirinya menjadi kader partai politik. Sesungguhnya tidak ada yang salah di sana. Boleh saja gitu ya, artis kemudian menjadi caleg, sepanjang itu memenuhi prasyarat, umur, nilai akademik, atau kesarjanaan dan macam-macam. Tidak ada masalah sekali lagi dalam soal prosedural. Yang menarik sebenarnya adalah kenapa kemudian selalu menjadi target itu adalah artis. Kalau kemudian kita lihat masuk di persyaratan gitu ya, kalau dikaitkan antara pemilu dengan parliamentary threshold, maka sesungguhnya saya ingin menyebut bahwa fenomena ini adalah karena ada di sana jebakan Beckman, yaitu adalah parliamentary threshold, yaitu 4%. Kawan asa, kita perlu tahu semua bahwa dari 18 partai politik nasional itu tidak ada jaminan semua akan duduk nanti di parlemen sana. Bahkan pada pemilu 2019 kemarin, setidak-tidaknya cerminnya itu hanya 7 partai politik yang lolos. Kenapa? Karena ada syarat di sana. Minimal mereka akan mendapatkan jumlah suara setidak-tidaknya mencapai 4% dari total suara pemilu. Nah, prasyarat itulah kemudian semua partai politik berlomba untuk kemudian mencari siapa kira-kira orang yang bisa mendongkrak suara mereka, dengan harapan bisa kemudian elektoral partai politik itu bisa meningkat. Salah satunya yang sekarang ini seolah-olah diyakini bisa mengangkat popularitas partai politik itu adalah merekrut artis. Artis setidak-tidaknya kos politiknya rendah untuk kita kemudian bisa mendapatkan 4% itu. Partai politik kemudian menjadi menggunakan jalan pragmatis gitu ya untuk mengejar 4%. Dan akhirnya kemudian partai politik mengabaikan soal yang namanya kualitas, soal yang namanya integritas. Mohon maaf, saya tidak menyatakan bahwa artis itu kualitasnya rendah. Banyak juga sebenarnya artis itu cerdas. Hal yang sama juga banyak caleg yang tidak artis, sudah bukan artis, kualitasnya juga rendah. Bahkan ada yang integritasnya bermasalah. Bagi saya itu tidak menjadi penting. Hanya saja yang harus kita kritisi adalah apa motivasi partai politik untuk kemudian merekrut caleg atau orang yang pendekannya hanya sekedar popularitas. Tidak menjadi penting adalah kualitas. Ada hal yang menarik juga di soal fenomena artis ini. Yang bisa kita telisik lebih jauh adalah di internal partai politik. Sekali lagi saya jelaskan bahwa pilihan partai politik untuk kemudian menggunakan berebut bagaimana menggoda artis masuk caleg itu adalah jalan pintas untuk mengejar 4%. Tapi di luar itu adalah kita bisa mengindikasikan bahwa partai politik yang ada sekarang ini itu tidak pernah melakukan proses kaderisasi secara internal untuk kemudian mempersiapkan siapa yang akan maju caleg. Indikasinya sederhana. Satu, misalnya kita menyebut fenomena artis yang puluhan itu sampai 20 orang artis gitu ya. Jadi kalau 18 partai politik peserta pemilu nasional, kalau data yang kita baca itu hanya Partai Umat yang tidak artis, tidak ada kesana artisnya. Walau-walau gitu ya. Apakah karena artisnya tidak berminat ke sana atau partainya yang tidak berminat menggoda artis gitu ya. Tapi sekali lagi inilah indikasi bahwa partai politik itu tidak pernah melakukan proses kaderisasi. Kita cek misalnya, kapan artis itu yang maju caleg hari ini mendaftar di KPU, mereka menjadi kader di partai politik bersangkutan. Jangan-jangan KTA-nya adalah terbit sehari sebelum pendaftaran caleg atau setidak-tidaknya sebelum pendaftaran caleg terbit. Mungkin 1 bulan atau 2 bulan. Tapi ketahuilah bukan dalam waktu yang sudah lama. Artinya ini fakta bahwa sesungguhnya bukan mereka adalah kader yang sesungguhnya yang kita definisikan. Yaitu adalah kader itu adalah selain memiliki KTA, tapi yang bersangkutan memiliki jenjang perkaderan, pernah ikut pelatihan, pernah ikut kegiatan sosialisasi di partai politik bersangkutan. Bukan hanya tiba-tiba terbit KTA,
jalan pergi ke KPU, lalu kemudian masuk namanya pakai seragam. Dah selesai, itulah kader. Bukan di situ. Jadi teman-teman sekalian, kawan asa, saya tidak akan menyatakan bahwa apakah artis dan bukan artis itu soal baik dan tidak baik. Tapi menjadi penting bagi kita sebagai pemilih adalah memahami betul bahwa di partai politik tidak berjalan. Yang kedua adalah berkaitan dengan pemilu, karena besok sudah pemilu gitu ya. Maka semua caleg yang masuk itu kita harus kenali betul apakah mereka memiliki kualifikasi, kapabilitas untuk bisa dipercaya duduk di DPR sana atau duduk di DPRD. Ingat, seperti yang kita sudah pernah bahas di sini, wakil rakyat yang akan duduk di sana itu adalah akan menciptakan nilai melalui regulasi. Mereka akan membuat undang-undang yang berkaitan dengan nasib kita. Mereka akan menyetujui membahas anggaran, alokasi anggaran yang ribuan triliun untuk sesungguhnya adalah berkaitan dengan nasib kita. Jembatan gitu ya, perbaikan jalanan, perbaikan sekolah, perbaikan rumah sakit. Jangan sampai wakil rakyat yang akan duduk di sana justru hanya membahas berkaitan dengan nasib mereka sendiri. Tidak ada orang yang ingin jatuh ke lubang yang sama. Setidak-tidaknya kinerja DPR sebelumnya sudah memberikan potret bagi kita untuk kita belajar bahwa jangan salah pilih. Sekali lagi, pemilu ke depan kita jadikan momentum untuk betul-betul memperbaiki nasib kita dengan cara apa? Caranya adalah pilih wakil rakyat yang kita yakini memiliki riwayat rekam jejak yang baik. Dimanapun dia bekerja. Kalau dia artis, apakah betul mereka taat pajak? Kalau dia itu pengusaha, mereka bukan pengemplang pajak. Semua ini penting kita telisik. Atau jangan-jangan mereka justru adalah pelanggar HAM. Wallahualam.